Bila dibandingkan dengan mobil masa kini dengan segala fitur dan kenyamanan yang ditawarkan, mobil yang saya kendarai saat ini yang usianya sudah lebih dari 20 tahun tentu kalah jauh. Tapi jangan salah, mobil seperti ini saat ini banyak dicari dan harganya kadang-kadang bisa beda tipis sama mobil baru. Tampilan yang mulus akan membuatnya dilirik oleh siapapun yang berpapasan dengan mobil-mobil lawas jenis Jeep ini di jalan raya. Namun untuk mendapatkan Jeep jadul itu dibutuhkan proses yang tidak mudah dan juga tidak murah. Harga satu unit Jeep lawas siap pakai berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah bergantung pada merek dan jenis mobil, tingkat orisinalitas, serta beberapa mendetail proses restorasi yang dilakukan. Sebetulnya kalau ngomongin tingkatan itu sebetulnya yang paling tinggi itu malah justru orisinil cat. Semakin dia orisinil, semakin tidak dirubah itu semakin nilainya semakin tinggi. Nah, kita juga merestorasi tidak sepenuhnya semuanya kita repaint. Pasti ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita rawat untuk kita tetap dia menjadi original catnya gitu. Jadi nggak melulu kita harus full restorasi gitu. Kondisi mobil dahulu saat pertama kali keluar dari pabrik memang menjadi patokan bagi Andri dalam merestorasi mobil milik pelanggannya. Berburu suku cadang hingga aksesoris dan pernak-pernik yang mulai jarang ditemui di pasar pun menjadi tantangan tersendiri. Dan demi hasil restorasi yang sempurna, pehobi Jeep lawas ini pun rela merogoh kocek cukup dalam. Kalau Jimny itu ya itu saya bilang kalau Jimny itu dari sekitar 60 sampai 150. Kalau untuk Toyota Hardtop itu 150 sampai 350. Untuk restorasinya saja. Belum sama spare part. Pada dasarnya semuanya dimulai dari nostalgia, biasanya dimulai dari nostalgia. Entah itu Pak D-nya, entah itu Om-nya, entah itu ayahnya sendiri pernah pakai mobil itu gitu. Nah itu kita pengen menghadirkan kenangan kita yang lama itu ke masa sekarang. Namun tak semua penggemar Jeep lawas menginginkan mobilnya kembali ke kondisi orisinal. Tak sedikit pula yang justru melakukan modifikasi ekstrim pada Jeep lawas berpenggerak 4 roda miliknya dengan tujuan dapat turun di trek kompetisi off-road. Kalau sudah begini, performa mobil dan unsur safety menjadi perhatian utama. Ya ganti kardan, ganti mesin, terus setting roll bar, roll cage-nya. Jadi untuk sistem safety-nya sih kebanyakan. Karena kalau dari body frame-nya si TAP sendiri, ya kalau langsung terjun ke off-road ya nggak akan terlalu kuat. Kalau mau off-road ya langsung serius. Oh gitu ya? Karena kalau tanggung-tanggung biaya yang dikeluarin juga sama. Jadi kalau untuk fun ya mendingan yang ori look aja, dibawa off-road fun ya udah bisa. Berbicara tentang biaya, ongkos modifikasi Jeep lawas untuk off-road juga tak kalah mahal dibanding merestorasi mobil kembali ke kondisi orisinal. Namun menurut Wahyudi, modifikasi ekstrim untuk off-road relatif lebih mudah karena mengubah bentuk mobil dan penggunaan part pengganti sah dilakukan. Kalau yang benar-benar murni nostalgia, biasanya nggak buat off-road, memang buat harian aja. Tapi kalau yang sudah buat off-road, udah pasti yang punyanya Raja Tega. Udah benar-benar main potong, main apa, udah nggak mikirin ini sebagai mobil harian lagi. Dibanding mobil anyar dengan teknologi terbaru, Jeep lawas ini memang kalah nyaman. Meski begitu, sensasi mengendarai Jeep lawas tersebut memberi kepuasan tersendiri bagi penggemarnya. Mobil-mobil sekarang juga nggak ada yang ya bentuk-bentuk kayak gini, tongkrongannya kan juga beda kan. Nah itu yang kita pengen dapat sih feel-nya di situ sih Om. Justru itu Om, nikmatin kekurangannya Om. Kalau kelebihan semua mobil yang baru-baru malah lebih semua. Justru ini, naik itu dengan kekurangan satu kebanggaan sih Om. Hobi otomotif memang cukup menguras kantong. Namun bagi penggemar setianya, semua hal itu sebanding dengan kepuasan dan kesenangan yang didapat. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.